Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelas K3 4C semester 4 mata kuliah Anggaran Perusahaan akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Anggaran Bahan Baku. Nah, sebelum itu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada Ria Miranda, Putri Widyasari, Elvira Putri, Musi Perdana Damanik, dan Friendly Saputra. Oke, baiklah kita masuk ke definisinya. Anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku ialah semua anggaran yang berhubungan dan merencanakan lebih rinci tentang penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Bahan baku yang digunakan dalam proses produksi ada dua jenis, yaitu 1. Bahan baku langsung atau direct material, semua bahan baku yang ikut berperan dalam proses produksi dan tampak pada barang jadi yang dihasilkan. 2. Bahan tidak langsung atau indirect material, bahan mentah yang ikut berperan dalam proses produksi tetapi tidak secara tampak pada barang jadi yang dihasilkan. Slide selanjutnya yaitu fungsi anggaran bahan baku. 1. Sebagai dasar untuk menyusun budget pembelian bahan mentah, jumlah satuan bahan mentah yang dibeli ditentukan oleh beberapa banyak unit bahan mentah tersebut dibutuhkan untuk proses produksi. 2. Sebagai dasar untuk menyusun budget biaya bahan mentah, karena besarnya biaya bahan mentah ditentukan oleh berapa banyak unit bahan mentah tersebut dibutuhkan untuk proses produksi. Slide selanjutnya yaitu penyusunan anggaran bahan baku. Memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku. 2. Memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku yang diperlukan. 3. Sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan. 4. Sebagai dasar penyusunan biaya produksi, yakni memperkirakan komponen harga pokok pabrik karena penggunaan bahan baku dalam proses produksi. 5. Sebagai dasar melaksanakan fungsi pengawasan bahan baku. Slide selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis anggaran bahan baku. 1. Anggaran kebutuhan bahan baku atau Unit of Direct Material Asset Budget mencangkup kualitas bahan mentah yang dibutuhkan, kapan bahan mentah itu dibutuhkan, yang masing-masing dikaitkan dengan jenis produk jadi yang dibutuhkan bahan mentah tersebut, serta departemen di mana bahan mentah tersebut diolah. 2. Anggaran pembelian bahan baku atau Direct Material Purchase Budget mencangkup kualitas bahan mentah yang akan dibeli, jumlah barang mentah yang akan dibeli, harga beli, dan kapan bahan mentah itu akan dibeli. 3. Anggaran persediaan bahan baku. Kebijakan tentang penilaian persediaan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu 1. Kebijakan FIFO, 2. Kebijakan LIFO. Anggaran bahan baku yang habis digunakan dalam produksi digunakan untuk memperinci jenis bahan baku yang digunakan, jenis bahan baku yang habis diproduksi, harga per unit masing-masing jenis bahan baku, jenis barang yang dihasilkan dan menggunakan bahan baku, serta waktu penggunaan bahan baku. Contoh soal A. Data perkiraan penjualan tahun 2021, di mana dari data ini jenis barang yang akan dijual nantinya ada 3, yaitu barang X, barang Y, dan barang Z, di mana jumlah masing-masing unitnya ialah barang X itu ada 300.000 unit, barang Y 200.000 unit, dan barang Z 500.000 unit. Dan untuk harga per unitnya, barang X 20.000 per unit, barang Y 22.000 per unit, dan barang Z 25.000 per unit. Dan persediaan awal yaitu barang X 60.000 unit, barang Y 20.000 unit, dan barang Z 30.000 unit. Di mana persediaan akhirnya adalah barang X itu 50.000 unit, barang Y 40.000 unit, dan barang Z 50.000 unit. Data yang kedua yaitu
bahan baku digunakan dihitung dengan menurut standar penggunaan kebutuhan atau standar usage rate (SUR). Di mana di sini bahan bakunya ada 3 jenis, yaitu jenis yang pertama, jenis yang kedua, dan jenis yang ketiga. Di mana jenis bahan baku yang pertama itu satuannya kilogram, jenis bahan baku yang kedua juga kilogram, dan jenis bahan baku yang ketiga itu unit. Untuk standar penggunaan kebutuhannya, barang X itu jenis bahan baku 1, standar kebutuhannya 5. Barang jenis bahan baku yang kedua, untuk barang X standar penggunaannya itu 3, dan untuk jenis bahan baku ketiga standar penggunaan kebutuhannya juga 3. Dimana untuk barang Y dengan jenis bahan baku yang pertama standar penggunaan kebutuhannya itu 4, jenis bahan baku kedua standar penggunaan kebutuhannya itu 0, dan untuk jenis bahan baku yang ketiga standar penggunaan kebutuhannya adalah 2. Dan untuk barang Z jenis bahan baku 1 standar kebutuhannya itu 3, jenis bahan baku 2 standar penggunaan kebutuhannya itu 1, dan jenis bahan baku 3 standar penggunaan kebutuhannya itu ada 2. Dan data selanjutnya jumlah persediaan masing-masing. Untuk jenis bahan baku 1 persediaan awalnya adalah 150.000 kg. Dimana pada data yang sebelumnya kita telah tahu bahwa jenis bahan baku 1 itu memiliki satuan kilogram, dan persediaan akhirnya ialah sebanyak 75.000 kg. Dan untuk jenis bahan baku yang kedua juga memakai satuan kilogram, persediaan awalnya itu 100.000 kg dan persediaan akhirnya 40.000 kg. Untuk jenis bahan baku yang ketiga, persediaan awalnya itu memiliki satuan unit, yaitu sebanyak 200.000 unit, dan persediaan akhirnya sebanyak 50.000 unit. Data selanjutnya, perkiraan harga bahan baku. Untuk bahan baku yang pertama, perkiraan harganya yaitu 10.000 per kilogram. Untuk bahan baku kedua, 7.500 per kilogram, dan untuk bahan baku yang ketiga, 5.000 per unit. Perlu kita ingat bahwa satuan dari jenis bahan baku itu berbeda. Bahan baku yang pertama satuannya kilogram, bahan baku yang kedua juga kilogram, dan bahan baku yang ketiga unit. Nah, sekarang soalnya. Yang diminta adalah yang pertama, anggaran produk masing-masing jenis barang. Yang kedua, anggaran kebutuhan bahan baku yang dirinci menurut jenis barang dan jenis bahan baku. Dan yang ketiga, anggaran pembelian bahan baku yang terperinci menurut jenis bahan baku dan nilainya. Yang keempat, anggaran pemakaian bahan baku yang habis digunakan yang dirinci menurut jenis bahan baku dan jenis barang. Baiklah, langsung saja kita jawab pertanyaan yang pertama, di mana yang ditanya adalah anggaran produk masing-masing jenis barang. Kita misalkan ini adalah perusahaan PT Melati. PT Melati anggaran produksi. Di sini ada keterangan, di mana isi keterangan itu ada penjualan, persediaan akhir, kebutuhan, persediaan awal, dan jumlah produksi. Di sini juga ada jenis-jenis barang X, barang Y, dan barang Z. Untuk barang X, penjualannya sebanyak 300.000 unit. Dan untuk persediaan akhirnya sebanyak 50.000 dan kebutuhannya menjadi 350.000. Persediaan awal barang X 60.000, jadi jumlah produksinya
kebutuhan dikurang persediaan awal. 350.000 dikurang 60.000 menjadi 290.000. Dan untuk barang Y, penjualan barang Y sebanyak 200.000, persediaan akhirnya adalah 40.000, sehingga kebutuhan barang Y 240.000 unit, di mana persediaannya sebanyak 20.000, sehingga jumlah produksinya kebutuhan dikurang persediaan awal 240.000 dikurang 20.000 menjadi 220.000 unit. Dan untuk barang Z, penjualannya sebanyak 500.000 dan persediaan akhirnya sebanyak 50.000, sehingga kebutuhan barang Z adalah sebanyak 550.000 unit. Sedangkan persediaan awalnya sebanyak 30.000, sehingga jumlah produksi sebanyak 520.000 unit. Kita bisa ambil data penjualan, persediaan akhir dan persediaan awal itu dari soal yang data perkiraan penjualan tahun 2021. Pertanyaan yang kedua, di mana yang ditanya adalah anggaran kebutuhan bahan baku yang dirinci menurut jenis barang dan jenis bahan baku. PT Melati, anggaran kebutuhan bahan baku. Di sini ada banyak kolom, diantaranya ada kolom jenis barang, produksi unit, bahan baku 1, bahan baku 2, dan bahan baku 3. Untuk barang X, produksinya sebanyak 290.000 unit, barang Y 220.000 unit, dan barang Z 520.000 unit. Ini bisa kita ambil dari anggaran produksi sebelumnya. Bahan baku 1, standar kebutuhan barang X-nya itu 5, barang Y 4, dan barang Z 3. Nah, untuk mencari kebutuhan, kita akan mengalihkan produksi dikali dengan standar kebutuhan. Untuk barang X, produksinya 290.000 unit dikali 5 menjadi kebutuhannya 1.450.000 unit. Untuk barang Y, produksi unitnya 220.000 dikali standar penggunaan kebutuhan 4 menjadi 880.000. Dan barang Z, produksinya 520.000 unit dikali standar penggunaan kebutuhan 3 menjadi 1.560.000 unit. Dan jumlah kebutuhan bahan baku 1 sebanyak 3.890.000. Nah, kita masuk ke bahan baku yang kedua. Untuk barang X, standar penggunaan kebutuhan bahan baku 2 itu ada 3, barang Y 0 dan barang Z 1. Nah, untuk mendapatkan banyak kebutuhannya, kita kalikan kembali produksi dikali standar penggunaan kebutuhan. 290.000 dikali 3, 870.000, 220.000 dikali 0, 0, 520.000 dikali 1, 520.000. Sehingga jumlah kebutuhan bahan baku 2 yaitu 1.390.000. Untuk bahan baku 3. Untuk barang X, standar penggunaan kebutuhannya itu ada 3, barang Y 2 dan barang Z 2. 290.000 dikali 3, 870.000, 220.000 dikali 2, 440.000, dan 520.000 dikali 2, 1.040.000. Sehingga jumlah kebutuhan bahan baku 3 sebanyak 2.350.000. Selanjutnya yang ketiga, yang ditanya adalah anggaran pembelian bahan baku yang terperinci menurut jenis bahan baku dan nilainya. PT Melati, anggaran pembelian bahan baku. Di sini ada 4 kolom. Kolom yang pertama keterangan. Di dalam keterangan ada kebutuhan, persediaan akhir, jumlah kebutuhan, persediaan awal, total pembelian,
harga persatuan dan nilai pembelian. Untuk bahan baku 1, kebutuhannya sebanyak 3.890.000. Data ini bisa diambil dari data nomor 2 tadi, yaitu di data anggaran kebutuhan bahan baku. Dan persediaan akhirnya sebanyak 75.000. Kita bisa lihat dari yang sebelumnya. Dan kita jumlahkan, jumlah kebutuhannya menjadi 3.965.000. Untuk persediaan awal 150.000 dan total pembelian 3.815.000. Kenapa berkurang? Karena jumlah kebutuhan dikurang dengan persediaan awal. Nah, untuk harga satuan bahan baku itu 10.000, sehingga 3.815.000 dikali 10.000 menjadi nilai pembeliannya 38.150.000.000. Selanjutnya bahan baku 2, kebutuhannya sebanyak 1.390.000, persediaan akhir 40.000, jumlah kebutuhan 1.390.000 ditambah 40.000 menjadi 1.430.000. Seperti yang kita tahu, persediaan awal bahan baku 2 ada 100.000, sehingga total pembelian itu jumlah kebutuhan dikurang persediaan awal 1.430.000 dikurang 100.000 menjadi 1.330.000. Dan untuk harga persatuan bahan baku 2 yaitu 7.500. Jadi nilai pembeliannya total pembelian dikali harga persatuan 1.330.000 dikali 7.500 menjadi 9.975.000.000. Untuk bahan baku 3, kebutuhannya 2.350.000, persediaan akhir 50.000, jumlah kebutuhan. Jangan lupa ya, jumlah kebutuhan itu adalah kebutuhan dikurang kebutuhan ditambah persediaan akhir. Jadi 2.350.000 ditambah 50.000 menjadi 2.400.000. Persediaan awal 200.000. Nah, total pembelian itu jumlah kebutuhan dikurang persediaan awal menjadi 2.200.000. Harga persatuan bahan baku 3 itu 5.000. Jadi nilai pembeliannya 2.200.000 dikali 5.000 sama dengan 11 miliar. Untuk persediaan akhir dan persediaan awal itu kita bisa lihat datanya dari data perkiraan penjualan. Di situ sudah kita taruh semua, tinggal kita ulang-ulang saja supaya ingat. Nah, selanjutnya yang keempat, anggaran pemakaian bahan baku yang habis digunakan yang dirinci menurut jenis bahan baku dan jenis barang. PT Melati, anggaran pemakaian bahan baku. Untuk produk X bahan baku 1, kebutuhannya itu sebanyak 1.450.000 unit dengan harga 10.000, sehingga jumlahnya 14.500.000.000. Untuk bahan baku kedua, kebutuhannya sebanyak 870.000 dengan harga 7.500, sehingga jumlahnya 6.525.000.000. Untuk bahan yang ketiga, kebutuhannya 870.000 dengan harga 5.000, sehingga jumlahnya 4.350.000.000. Jadi total pemakaian bahan baku untuk produk X sebanyak 25.375.000.000. Nah, untuk produk X, untuk bahan baku yang pertama yang dibutuhkan 880.000 unit dengan harga 10.000, sehingga nilainya adalah 8.800.000.000. Untuk bahan baku yang kedua, produk Y tidak membutuhkannya sehingga tidak ada jumlahnya. Dan untuk bahan baku yang ketiga,
produk Y membutuhkan 1.040.000 unit dengan harga 5.000 dan jumlahnya 5.200.000.000. Sehingga total pemakaian bahan baku untuk produk Y sebanyak 14 miliar. Dan untuk produk X, di mana bahan baku pertama kebutuhannya sebanyak 1.560.000 dengan harga 10.000 sehingga jumlahnya 15.600.000.000. Dan untuk bahan baku kedua sebanyak 220.000 unit dengan harga 7.500 dan jumlahnya 1.650.000.000. Untuk bahan baku ketiga sebanyak 440.000 unit dengan harga 5.000 dan jumlahnya 2.200.000.000. Sehingga total pemakaian bahan baku produk Z sebanyak 19.450.000.000. Nah, gimana teman-teman? Sudah paham kan dengan materi anggaran biaya bahan baku? Oke, terima kasih.